Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya di antara penyakit hati yang sangat berbahaya dibanding penyakit hati yang lainnya, penyakit ini yang tidak hanya diidap oleh iblis, tidak hanya diderita oleh para pendosa, bahkan orang-orang Islam pun ditimpa penyakit ini. Penyakit yang sangat buruk ini adalah penyakit kesombongan. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan seberat biji sawi di dalam hatinya. Seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya semua orang senang bajunya bagus, sandalnya bagus. Apakah itu kesombongan? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyintai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam hadis ini disebutkan bahwa kesombongan akan menghalangi seseorang dari masuk surga, walaupun kadarnya hanya sebesar zarah. Zarah dalam bahasa Arab diartikan dalam beberapa makna. Di antara artinya adalah semut kecil. Semut kecil kalau kita letakkan di timbangan sangatlah ringan sekali. Bahkan beratnya hampir tak ada berarti bagi kita. Ada lagi yang menafsirkan bahwa zarah adalah apabila seseorang menepukkan tangannya di tanah, kemudian dia bersihkan, maka akan tersisa butiran-butiran debu di tangannya. Nah, zarah adalah sekadar satu butiran debu tersebut. Tafsiran yang lain menyatakan, apabila seseorang membuka jendela rumahnya, ia akan melihat ada partikel-partikel debu yang berterbangan. Itulah yang dimaksud dengan zarah. Yang seandainya ditimbang, harus menggunakan timbangan khusus dan beratnya pun tidak berarti bagi kita. Kalau kita renungkan, seseorang yang memiliki kesombongan dengan kadar tersebut, kata Rasulullah SAW, dia tidak akan masuk surga. Apalagi kalau kesombongan tersebut sebesar batu, apalagi kalau sebesar gunung, apalagi kalau di dadanya penuh dengan kesombongan. Sewaktu Nabi SAW ditanya tentang kesombongan, beliau menggambarkan bagaimana ekspresi nyata dari kesombongan tersebut. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini akan membahas tentang permasalahan meremehkan orang lain. Apabila seseorang mendapati pada dirinya perasaan meremehkan dan merendahkan orang lain, hendaklah ia waspada, karena ini adalah tanda yang kuat bahwa ia sedang terjangkiti penyakit kesombongan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, dan sesungguhnya Allah mewahyukan padaku untuk memiliki sifat tawadhu. Janganlah seseorang menyombongkan diri, berbangga diri, dan menzolimi yang lain. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini adalah menunjukkan yang jelas jangan sampai seseorang merasa sombong dan lebih dibandingkan muslim yang lain. Dan hadis ini menuntunkan untuk bersifat tawadhu, rendah hati, yang merupakan kebalikan dari sombong. Kaum muslimin yang dirahmati Allah,
Tak kala seseorang senang menghina dan mencela orang lain, itu artinya ketakwaannya sedang bermasalah. Ia sedang dihinggapi penyakit sombong dan keangkuhan. Oleh karena itu, tak kala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Humazah ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang sifat neraka. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Quran surat Al-Humayyah ayat 7. Sebagian ulama menjelaskan, tidaklah seseorang suka mengumpat, mencibir, dan mencela kecuali hatinya bermasalah. Ada tanda yang kuat bahwa di hatinya ada kesombongan dan keangkuhan. Ketahuilah bahwa sifat-sifat suka mencela, mencibir, dan meremehkan amalan orang lain adalah sifatnya orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 79. Orang munafik yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman, yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekadar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita menjaga ketakwaan kepada Allah. Jangan sampai hati kita terjangkiti penyakit kesombongan. Dan kesombongan itu tampak pada perasaan dan ucapan yang meremehkan, merendahkan, dan menghina orang lain. Berhati-hatilah, karena kesombongan adalah sifat dari iblis. Dan kesombongan tempatnya di neraka yang merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 72, wa bi'sa maswal mutakabbirin. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa orang-orang yang sombong akan dihinakan di hari kiamat. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat, orang-orang yang sombong akan digiring dan dikumpulkan seperti semut kecil di dalam bentuk manusia. Kehinaan akan meliputi mereka dari berbagai sisi. Mereka akan digiring menuju sebuah penjara di dalam jahanam yang namanya bulas. Api neraka yang sangat panas akan membakar mereka. Mereka akan diminumi nanah penduduk neraka, yaitu tinatul kolbal atau lumpur kebinasaan. Hadis riwayat Bukhari. Tak kala di dunia orang-orang yang sombong merasa tinggi, merasa hebat, dan berbangga-bangga dengan apa yang dia lakukan di hari kiamat kelak, mereka dihinakan. Ia menjadi kecil, bahkan hampir diinjak-injak oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari sifat sombong dan sifat meremehkan orang lain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.